Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal mengupas sebuah legenda yang luar biasa menarik, yaitu tentang artefak-artefak suci dari Kerajaan Panjalu. Kita nggak cuma ngomongin sejarah masa lalu loh ya, tapi kita bakal menelusuri benda-benda fisik, mistis yang beneran ngikat masa lalu dengan masa kini. Oke, langsung aja kita selami kisah menakjubkan yang masih terus dihidupkan sampai detik ini. Nah, coba kalian pikirin pertanyaan ini. Gimana caranya seorang pangeran Jawa dari abad ke-15 bisa dapat pedang dari seorang khalifah Islam abad ke-7? Ini tuh bener-bener misteri sejarah yang nabrak logika waktu ya kan? Gimana bisa dua tokoh dari era yang beda ratusan tahun ketemu terus ngewarisin benda bersejarah? Teka-teki lintas zaman inilah yang bakal jadi fokus utama kita hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk kita bayangin dulu lokasinya. 731 meter di atas permukaan laut. Tinggi banget kan? Di ketinggian inilah, tepatnya di kaki Gunung Sawal, Jawa Barat, Kerajaan Panjalu yang mistis dan terpencil itu berada. Suasana pegunungan yang sejuk dan berkabut ini emang pas banget jadi latar belakang buat kisah magis yang bakal kita bahas. Masuk ke bagian pertama, ritual suci Nyangku, warisan budaya yang hidup. Jadi gini, kita tuh nggak lagi ngebahas mitos kuno di buku teks sejarah yang membosankan. Ini adalah tradisi yang benar-benar hidup. Namanya Nyangku. Nyangku ini ritual tahunan yang super semarak di Panjalu dan selalu diadain setiap bulan Maulud. Orang-orang ngumpul bukan sekedar buat pesta-pesta, tapi buat merawat, menyucikan, dan menghormati pusaka suci yang mereka yakini berasal dari tokoh Islam dunia yang sangat besar. Prosesnya juga nggak sembarangan, benar-benar terstruktur dan sakral. Pertama-tama, artefak dikeluarin dari tempat penyimpanannya, yaitu Museum Pasucian Bumi Alit. Terus, benda-benda ini dibersihkan dan disucikan secara ritual. Nah, setelah itu, benda-benda bersejarah ini diarak di depan ribuan orang. Prosesi ini tuh benar-benar nyatuin seluruh masyarakat Panjalu, ngingetin mereka sama akar budaya asli mereka. Sekarang, bagian kedua. Pencarian ilmu sejati. Perjalanan Sang Pangeran. Kalian mungkin mikir, kok bisa pusaka Timur Tengah sampai ke pegunungan Jawa Barat? Semua ini berawal dari Pangeran Sangyang Borosngora. Ayah Sang Pangeran, Prabu Sangyang Cakradewa, itu punya prinsip yang sangat lurus. Filosofinya gini, makan karena halal, pakai karena suci. Jadi kebayang dong gimana hancurnya perasaan sang raja waktu lihat putranya dalam sebuah duel latihan, ternyata punya tato yang nandain kalau dia habis belajar ilmu kesaktian aliran hitam. Wah, kacau sih itu. Sang raja jelas marah besar dan kecewa banget. Dia langsung nyuruh Borosngora buat buang ilmu terlarangnya itu dan pergi ninggalin kerajaan. Tujuannya cuma satu, mencari ilmu sajati atau ilmu sejati. Ini bukan ilmu sembarangan, melainkan kebijaksanaan spiritual tertinggi. Dan jujur aja, ini satu-satunya jalan keselamatan buat sang pangeran yang udah bikin malu keluarga kerajaannya. Terus gimana cara ngebuktiin kalau dia udah nemu ilmu itu? Ayahnya ngasih ujian yang bisa dibilang mustahil secara logika. Dia ngasih putranya gayung dari batok kelapa, tapi dasar sama sisinya bolong-bolong. Ayahnya bilang kalau kamu udah nguasain ilmu sejati, gayung bolong ini bakal bisa nampung air tanpa netes sedikit pun. Yeps, kesiapan sejati baru kebukti kalau hal yang mustahil jadi mungkin. Lanjut ke bagian ketiga, pertemuan di Mekah, sebuah perjumpaan magis. Setelah capek jalan gak tentu arah, sang pangeran akhirnya mutusin buat duduk bermeditasi. Dan boom, kekuatan spiritualnya seketika mindahin dia nyeberangin lautan sampai ke tanah suci Mekah di Jazirah Arab. Di sana, warga lokal ngarahin dia ke sebuah tenda di tengah gurun. Waktu Borosngora buka tirai tenda tanpa salam, dia ngagetin seorang pria tua misterius yang lagi nulis. Saking kagetnya, pena si pria tua itu jatuh dan nancep ke pasir gurun. Kelihatannya sepele ya, tapi tunggu dulu. Pria tua itu dengan santainya minta Borosngora buat ngambilin penanya. Nah, Pangeran Jawa yang terkenal punya kekuatan fisik dan ilmu hitam luar biasa ini mikir itu hal gampang. Tapi ternyata dia gagal total. Dia udah ngeluarin semua tenaganya, tapi pena itu nggak gerak sama sekali. Seolah-olah nyatu sama inti buli. Kejadian ini benar-benar ngehancurin kesombongan sang pangeran. Sadar kalau dia lagi berhadapan sama orang sakti, pangeran langsung minta ampun dan minta dia ajarin ilmu tersebut. Pria misterius itu cuma ngasih satu syarat yang super simple. Ucapkan kalimat syahadat. Yap, deklarasi keimanan dalam agama Islam. Dan tebak apa yang terjadi? Begitu Borosngora ngucapin syahadat, pena yang tadinya seberat gunung itu dengan gampangnya bisa dicabut dari pasir. Di momen merinding itulah terungkap sebuah fakta gila. Pria tua misterius itu ternyata adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat umat Islam dari abad ke-7.
Di situ Boros Ngora langsung sadar, oh ternyata agama Islamlah ilmu sejati yang dia cari-cari selama ini. Masuk ke bagian 4, pusaka Baginda Ali, hadiah-hadiah suci. Pertemuan spiritual ini ternyata ngasilin warisan fisik juga loh. Setelah belajar di Mekah, Boros Ngora dapat tugas buat nyebarin Islam di tanah asalnya. Dan dia nggak pulang dengan tangan kosong. Baginda Ali ngasih dia benda-benda spesifik buat ngebantu nyebarin ajaran baru ini. Sebuah pedang, sebuah cis atau tombak bermata dua, dan pakaian kebesaran. Nah, ini dia pusaka fisik yang kita bahas di awal tadi. Benda-benda inilah yang disucikan dan diarak dalam ritual nyangkut tiap tahunnya. Oh iya, masih ingat sama gayung bolong dari ayahnya? Sebelum pulang, Boros Ngora nyoba nyiduk air suci Zam-Zam pakai gayung bolong itu. Ajaib banget, nggak ada setetes air pun yang tumpah atau bocor. Dia benar-benar lulus ujian ayahnya. Dia berhasil ngebuktiin penguasaan ilmu sejatinya dengan ngebuat hal yang mustahil jadi kenyataan. Bagian 5. Warisan budaya yang hidup, transformasi Panjalu. Waktu Boros Ngorang pulang, dia nggak cuma bawa artefak. Kepulangannya itu ngubah segalanya. Panjalu yang tadinya bercorak Hindu-Buddha berubah total jadi kerajaan Islam yang kuat. Bahkan, perjalanannya ini ngubah landscape alam Jawa Barat lewat mitologi lokal yang cantik banget. Konon katanya, air Zam-Zam dari gayungnya ditumpahin dan jadi cikal bakal Danau Sitelengkong yang terkenal banget di Panjalu hari ini. Terus, gayung bolongnya dilempar ke Gunung Sawal dan berubah jadi tanaman paku yang bentuknya ya mirip gayung. Tapi tunggu, kita ketemu anomali waktu yang luar biasa nih. Gini ya, Sayyidina Ali itu hidup di abad ke-7 Masehi. Sementara silsilah kerajaan nyatet kalau Boros Ngora itu hidup di abad ke-15 Masehi. Jarak waktunya jauh banget kan? Sumber-sumber sejarah nyebut gap historis ini sebagai sebuah kontroversi mistis. Sebuah misteri yang ngebungkus pertemuan legendaris ini tanpa ngasih pembenaran historis yang pasti. Misterius banget kan? Nah, yang bikin misterinya makin dalam, coba deh kita lihat dari sisi sains. Uji metalurgi modern terhadap pedang peninggalan tersebut nunjukin kalau kandungan logam dan besinya beda jauh sama material yang biasa dipakai pandai besi pembuat keris di Nusantara zaman dulu. Jadi, secara fisik, benda ini emang ngebantah asal-usul lokal. Keren banget ya? Terus pertanyaannya, kenapa pusaka ini penting banget buat warisan budaya Panjalu? Jadi, Boros Ngora nyiptain ritual nyangku ini bukan cuma buat cuci-cuci pedang doang. Ritual ini punya tujuan besar, melestarikan artefak fisiknya, mengenang momen perjalanan spiritualnya masuk Islam, jadi alat syiar agama yang damai, dan yang paling penting, ini nempelin dan nyatuin seluruh masyarakat Panjalu dalam satu identitas bersama. Lewat artefak-artefak ini, masa lalu seakan terus ngobrol sama masa kini. Warisan fisik dari Pangeran Sanghyang Boros Ngora udah jadi fondasi yang super kuat buat identitas budaya orang Panjalu. Jadi ini bukan sekadar museum mati teman-teman. Ini adalah tradisi yang bernapas, yang dirayain gede-gedean setiap bulan Maulud. Akhirnya, kita sampai di satu pertanyaan penutup buat kalian renungkan. Ketika ada benda-benda warisan fisik yang tampaknya melampaui dan nabrak rentang waktu sejarah itu sendiri, apakah itu justru bikin identitas budaya yang mereka bentuk jadi lebih kuat atau sekedar lebih misterius? Ini benar-benar irisan yang menakjubkan antara mitologi, keyakinan, dan bukti fisik, yang pasti bakal terus bikin kita penasaran. Makasih ya udah nemenin eksplorasi seru ini, dan teruslah jadi pembelajar yang penuh rasa ingin tahu. Sampai jumpa!